Mari kita lihat beberapa unsur yang membentuk identitas nasional Indonesia. Dari keragaman suku bangsa, keberagaman agama, hingga kekayaan budaya dan bahasa. Semua unsur ini menyatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, mewujudkan keindonesiaan. Of course, Mom. Thank you. Ayo, aku lihat di sosial media kamu baru pulang dari luar negeri ya? Bahasa kamu juga sekarang sering menggunakan bahasa Inggris, terus rambut kamu sekarang sudah dicat. Iya, aku baru aja pulang dari Amerika Serikat. Di sana memang cara berpakaian dan cara berbicaranya itu seperti ini dan aku terbiasa dan aku suka. Tapi kamu tidak lupa kan dengan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia? Kita kan punya tradisi dan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Tentu saja tidak, aku hanya ingin mengikuti tren dan perkembangan zaman. Lagian, apa sih salahnya mengikuti cara berpakaian dan cara berbicara orang barat? Bukan salahnya sih, tapi kan kita harus tetap menjaga keseimbangan. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tidak boleh lupa jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Aku mengerti kok. Lagian aku memakai bahasa Indonesia di rumah bersama keluarga dan masih mengikuti acara-acara tradisional seperti menyanyi dan menari. Nah, itu bagus sekali. Kita harus tetap menjaga keseimbangan dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Betul sekali. Kita sebagai orang Indonesia juga harus membuat Indonesia itu modern dan global, tapi kita tetap bangga dengan tradisi bangsa kita. Namun, selain memperkaya identitas, unsur-unsur ini juga memengaruhi kesatuan dan keberagaman dalam masyarakat. Pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Aku lihat akhir-akhir ini banyak anak muda di Indonesia yang lebih memilih memakai baju modern seperti jeans dan kaos dibandingkan baju-baju tradisional seperti kebaya dan batik. Menurut kalian gimana? Menurutku sih itu karena adanya pengaruh dari globalisasi. Jadi dampak dari internet dan media sosial saat ini itu sangat besar dampaknya untuk anak-anak muda. Karena sekarang banyak tuh influencer dan artis yang memakai baju setelan, contohnya seperti kaos dan jeans, itu membuat mereka terkesannya stylish. Jadi anak-anak muda tuh tertarik untuk menirunya. Tapi bukankah penting untuk menjaga kelestarian budaya kita? Kita kan memiliki batik dan kebaya yang memiliki nilai dan makna yang mendalam. Aku setuju, makanya kita tidak boleh kehilangan identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sama budaya yang kita punya dan kita harus percaya diri dalam menerapkan budaya itu. Menurutku, kita bisa menggunakan teknologi untuk memperkaya identitas kita dan kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya kita di dunia.
Dan kita juga bisa menggunakan teknologi untuk mendesain baju tradisional agar terlihat lebih modern dan menarik bagi anak muda. Nah, menurutku itu ide yang bagus sekali. Kita harus lebih inovatif dan kreatif dalam melestarikan budaya kita. Ya, jadi intinya kita harus memiliki rasa cinta yang besar terhadap budaya kita sendiri. Dengan rasa cinta yang besar itu, kita akan terdorong untuk melestarikannya. Benar sekali, kita bisa mengajarkan cinta budaya sejak dini kepada anak-anak, dan kita juga bisa mengajak mereka untuk memakai baju tradisional di acara-acara tertentu, dan kita juga bisa mengajari mereka dengan mengajari mereka tentang sejarah dan makna di balik budaya kita. Di era modern, berbagai tantangan muncul dalam mempertahankan identitas nasional, mulai dari kurangnya rasa nasionalisme hingga pengaruh budaya asing. Namun, dengan mengembangkan rasa nasionalisme, kesadaran akan identitas nasional, dan meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan lokal, kita dapat memperkuat identitas nasional dalam menghadapi dinamika zaman. Kekayaan identitas nasional Indonesia tidak hanya merupakan warisan berharga, tetapi juga fondasi kuat untuk masa depan yang inklusif dan kokoh. Ayo kita lestarikan keberagaman dan bangunlah identitas nasional yang kuat dan kreatif, karena di dalam keberagaman terdapat kekuatan yang besar.